Tolak fasilitas fantastis anggota DPR, saudara, diwarnai aksi anarkisme. Bagaimana respon DPR? Akankah gaji dan tunjangan DPR akan dikaji ulang? Kami hadirkan perbincangan dan informasinya, dan selain itu kami juga punya informasi dan perbincangan soal Roy Suryo yang sebut berkas dokumen termasuk ijazah Jokowi saat mendaftar calon kepala daerah tidak ada di KPU Jakarta dan KPU Solo. Benarkah demikian? Mengapa pihak Roy Suryo mempertanyakan keberadaan berkas ijazah Jokowi di KPU? Dua isu ini akan kami bahas di Sapa Indonesia malam hari ini bersama saya Radi Saputro. Dan saya Audrey Chandra. Ya, saudara, inilah kondisi terkini dari kawasan Pejompongan, Jakarta, di mana aksi unjuk rasa yang pada siang hari tadi, yang seyogyanya dilangsungkan di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Namun aksi unjuk rasa ini sepertinya diwarnai ataupun disisipi sekelompok orang yang hingga saat ini juga belum tahu dari mana aliansi yang berunjuk rasa dan melakukan aksi anarkistis di sejumlah titik di sekitar gedung DPR Jakarta yang hingga sore hari ini, menjelang malam hari ini, masih berlangsung di kawasan Pejompongan, Jakarta. Tadi massa pada saat siang hari sempat berorasi di depan gedung DPR RI, namun seperti memang tidak terorganisir begitu ya, dan sempat dihalau oleh polisi di Jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR RI hingga ke belakang gedung DPR RI, tepatnya di Jalan Gelora. Dan hingga saat ini massa juga terus dipukul mundur oleh polisi hingga ke kawasan Pejompongan, Jakarta. Kita akan cari tahu bagaimana kondisi paling akhir terkait aksi unjuk rasa yang berujung pada kericuhan massa di sekitaran gedung DPR RI Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan yang saat ini siap melaporkan. Jonah, bagaimana kondisi terkini di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, di posisi saya persis berada di Jalan Pejompongan. Jadi saya berdiri di sisi samping Menara BNI. Jadi kondisinya saat ini massa sedang berhenti dan polisi juga belum melakukan serangan balasan. Jadi kondisinya apalagi sekarang sudah mulai gerimis. Jadi ini mungkin salah satu mengapa ada hambatan khususnya dari pihak massa dan juga dari polisi. Nah, jujur kamera saya akan menunjukkan kepada Anda. Ini saat ini di Jalan Pejompongan kosong, sepi dikarenakan memang sedang ditutup jalannya. Dikarenakan ini sudah cukup tidak aman dan sangat tidak kondusif. Nah, juru kamera saya akan menunjukkan kepada Anda. Jadi persis yang ada ke arah Palmera yang ada di JPO itu adalah pos polisi yang sedang menunggu khususnya dari serangan dari massa. Dari mana saja, ada yang dari Brimob, ada juga yang dari Sabara, ditambah lagi dengan satuan dari TNI Angkatan Darat yang mereka standby. Jadi gas air mata terus ditembakkan, ditambah lagi juga dengan air dari water cannon. Ini memang cukup efektif untuk menekan mundur massa. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sisi sebaliknya atau yang dari arah Tanah Abang, ini adalah massa yang sedang mengatur taktik gitu ya untuk melakukan penyerangan. Jadi sesekali mereka maju dan sesekali mereka mundur. Jadi tadi saya sempat menanyakan, ternyata banyak dari mereka ya ternyata dari anak STM, dari anak SMA dan juga dari beberapa lagi mungkin mereka mengakunya sebagai anak kampus atau mahasiswa. Jadi saat ini mereka sedang melakukan formasi atau berusaha untuk menyerang lagi. Dan mereka juga membakar apa yang bisa dibakar seperti kayu, seperti benda-benda lain yang mudah terbakar. Nah, kalau kita lihat dari beberapa kali adanya serangan yang dilemparkan oleh massa ini memang tidak hanya seperti bom molotov ya, tapi bahkan kerikil, bahkan pecahan kaca. Ini terlihat sekali serpihan-serpihannya dan ini cukup berbahaya. Jadi beberapa kali dari massa maupun dari polisi meminta kami untuk mundur dikarenakan ini rawan, apalagi misal terkena serpihan kaca ataupun dari lemparan batu. Tidak sedikit tadi saya lihat ada yang kepalanya bocor, baik dari polisian ataupun dari massa yang terkena
lemparan batu yang cukup kuat atau cukup kencang. Dan juga tadi untuk gas air mata memang kita lihat terarah ya ke arah massa. Jadi massa tadi konsentrasinya jadi langsung buyar atau langsung tersebar. Demo sendiri tadi saya ikut memantau mulai dari tadi depan DPR, pindah ke pintu belakang, sampai lagi ke samping dari kementerian atau stasiun Palmerah, dan sekarang sudah dipukul mundur khususnya di gedung BNI. Nah, ini arahnya persis di arah Pejompongan Ben Hill. Kalau Radi tahu mungkin ada pom bensin dan arah lagi Tanah Abang, disitulah konsentrasi massa yang mereka sedang mengumpulkan kekuatan untuk bisa maju lagi. Yang pasti polisi akan tetap standby dan diharapkan di pukul 6 sore atau setengah 7 paling lama massa sudah harus bubar, untuk menghindari mungkin adanya tekanan dari petugas yang semakin keras atau semakin tinggi, ya memaksa massa untuk harus segera bubar khususnya di aksi demonstrasi ini. Jonah, saya ada pertanyaan lagi yang mungkin juga bisa mewakili publik. Ini tadi kita simak bersama di program Kompas Petang, lalu juga keterangan tertulis kepada Kompas TV bahwa Polri ini bukan mendorong massa untuk mundur dan menolak pendemo, karena menurut polisi pendemo yang resmi itu sudah melakukan pemberitahuan ke polisi untuk aksi dan sudah diterima oleh DPR melalui pintu belakang. Nah, yang saat ini sedang melakukan aksi, apalagi melakukan aksi anarkistis, sebenarnya ini dari kelompok mana dan apakah Anda juga sudah mencari tahu informasinya? Apakah ada yang mengorganisir atau tidak kelompok-kelompok ini? Ya Radit, berulang kali tadi saya sempat ngobrol dengan aksi massa, dan mereka sendiri mengklaim dirinya adalah sebagai gerakan masyarakat yang anti terhadap DPR. Mereka menuntut ada pembubaran DPR, mereka menuntut juga terkait dengan tunjangan-tunjangan DPR yang menurut mereka ini menyengsarakan rakyat. Ketika saya tanya apakah mereka berizin atau tidak, mereka sendiri mengatakan mereka tidak tahu, dan mereka menilai mereka punya hak sebagai rakyat untuk melaksanakan demonstrasi. Itulah sebabnya tidak salah pihak polisian menilai mengatakan bahwa mereka adalah aksi-aksi mungkin tanda kutip adalah aksi liar seperti itu mungkin, tapi yang pasti adalah dari pihak polisian memastikan bahwa massa bisa dipukul mundur oleh petugas, dan petugas pun kami lihat juga terus ditambah amunisinya. Terus tadi saya lihat perbekalan amunisi sudah datang dan diisi, dan berulang kali komandannya meminta untuk menembaknya secara terarah untuk tidak boros dalam menembakkan. Namun tadi ketika ditembakkan terasa sekali ketika gas air mata itu langsung buyar ya, atau mungkin langsung pecah kumpulan dari massa. Jadi kalau kali ini anak-anak muda terlihat sekali dari wajahnya, dari penampilannya itu mereka baik, Jonah. Terlihat sekali mungkin dasar keinginannya untuk bisa maju. Dan ini terus maju meskipun hujan tidak menghalangi mereka untuk terus maju dan ini mengarah ke DPR untuk bisa melaksanakan aksi demonstrasi seperti yang mereka inginkan tadi. Baik, ya meskipun tadi Anda dikatakan juga polisi melakukan tindakan tegas, tentu saja tindakan tegas yang terukur. Karena bagaimanapun juga meskipun massa ini belum tahu dari mana dan belum terstruktur, belum terorganisir begitu, tetap ada massa yang resmi mengajukan tuntutan kepada DPR untuk meninjau kembali permasalahan tunjangan anggota DPR. Baik, terima kasih. Kita akan perbarui lagi nanti Jonah dari sana. Tetap berhati-hati. Sorotan berikutnya, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil menangkap 4 aktor utama penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN di 2 tempat berbeda. Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rohim membenarkan penangkapan 4 pelaku yang merupakan otak intelektual penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN. 3 pelaku utama ditangkap di Solo, sementara 1 pelaku lainnya ditangkap di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Melalui keterangan tertulis yang disampaikan Kasubdit Jatanras AKBP Abdul Rohim, disebutkan keempat pelaku dengan inisial C, DY, YJ, dan AA ditangkap 23 Agustus 2025 pukul 20.15 di Solo, Jawa Tengah. Sedangkan untuk pelaku C ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk Pik, Jakarta Utara 24 Agustus pukul 15.30. Saat ini seluruh tersangka sedang melakukan pendalaman secara intensif.
Kasus dugaan penculikan disertai pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta masih menyisakan tanda tanya besar. Sebelum menangkap 4 pelaku yang diduga punya peran sebagai aktor utama penculikan dan pembunuhan, polisi awalnya juga telah menangkap 4 pelaku penculikan. Ketiga pelaku penculikan ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, sementara 1 pelaku ditangkap hendak melarikan diri ketika tiba di Bandara NTT. Dengan ditambahnya 4 pelaku baru yang diduga sebagai aktor utama penculikan dan pembunuhan, kini polisi telah mengantongi 8 orang sebagai pelaku. Polisi pun masih mendalami motif penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN yang jasadnya ditemukan sehari usai diculik para pelaku. Seluruh supporter yang terlibat bentrok dengan warga Yogyakarta telah dipulangkan ke daerahnya. Polisi menyebut supporter secara ilegal karena tidak mendapatkan izin dari panitia pertandingan. Kami punya informasi soal ini setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara, seluruh supporter yang terlibat bentrok dengan warga Yogyakarta telah dipulangkan ke daerahnya. Polisi menyebut supporter secara ilegal karena tidak mendapat izin dari panitia pertandingan. Keributan yang berujung pada bentrok antara warga Yogyakarta dengan supporter Persib Bandung terjadi usai laga PSIM Jogja dan Persib Bandung. Selain di kawasan Gamping Sleman, bentrok juga terjadi di seputaran Jalan Malioboro hingga merembet ke Taman Parkir Ngabean, Kota Yogyakarta. Keributan diduga bermula dari kecelakaan bus yang kemudian diwarnai dengan selisih paham antara supporter dan warga Yogyakarta. Pihak Kapolresta menyebutkan seluruh supporter telah dipulangkan ke daerah asalnya dengan pengawalan ketat personil polisi hingga ke perbatasan wilayah DIY dan Jawa Tengah. Itu larangan UB itu dari sport dari pihak Bandung tidak ada yang ke Bantul menyaksikan langsung secara langsung. Kemudian kuota tempat duduk memang terbatas karena untuk supporter PSM sendiri. Kemudian pada waktu dilaksanakan mau main itu ternyata ada insiden kecil ya, ada supporter yang sudah dari Bandung sudah memasuki di wilayah Bantul di sekitar stadion Bantul. Tapi namun demikian dari panitia tidak mengizinkan untuk masuk. Kemudian supporter beberapa bis tadi diarahkan ke daerah pantai. Saudara, kesorotan selanjutnya, Polri membuka pintu bagi pihak keluarga jika ingin memberikan informasi atau temuan baru yang dapat menjadi petunjuk dalam mengungkap kasus tewasnya diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan. Polri akan membantu jika keluarga Arya Daru Pangayunan meminta kasus kematian anaknya dibuka kembali, sehingga meminta pihak keluarga untuk menyerahkan informasi atau temuan baru. Tentu menjadi suatu landasan apakah ini memang merupakan temuan baru, ya, apakah perkembangan baru, ataukah sifatnya secara komprehensif bisa menjadi bagian daripada kelengkapan proses penyelidikan pada tahap pertama. Tentu segala masukan apa-apa yang dilakukan oleh Polda Metro sudah sejauh ini dan beberapa profesi kepakaran sudah dilibatkan, ya. Namun informasi-informasi yang lebih juga kita masih butuhkan. Sebelumnya pihak keluarga Arya Daru tampil di publik pada Sabtu lalu. Melalui kuasa hukumnya, keluarga meminta kasus tewasnya Arya Daru kembali dibuka karena ada kejanggalan. Salah satunya adalah Instagram dan WhatsApp Arya Daru kembali aktif usai HP korban disebut hilang. Beberapa waktu yang lalu, Instagram dari almarhum saat ini on, padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan
salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp, dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Kami selaku penasihat hukum, kami juga merupakan bagian dari penegak hukum yang akan meminta konfirmasi secara jelas dari pihak penyelidik. Selain itu, pihak keluarga juga menduga penyebab kematian Arya Daru karena unsur tindak pidana dan ada keterlibatan pihak lain. Kesimpulan sementara kami bahwa ini bukan kasus bunuh diri atau bahasa halusnya dikatakan tidak melibatkan pihak lain. Kesimpulan sementara kami dengan beberapa kejanggalan-kejanggalan, fakta-fakta yang kami kumpulkan bahwa ini kemungkinan besar melibatkan pihak lain dan ada tindak pidana. Ya, pihak lain yang mempunyai keahlian secara profesional dalam menghabisi nyawa seseorang. Informasi berikutnya, terlapor kasus pencemaran nama baik dugaan ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya Senin siang. Rismon hadir didampingi kuasa hukumnya Ahmad Kozinudin dan tim. Dalam pemeriksaan kali ini, Rismon Sianipar turut membawa 2 buku yang akan menjelaskan terkait tudingan ijazah Jokowi yang tidak identik. Rismon menyebut buku yang dibawanya bisa menjadi barang bukti untuk menunjukkan ijazah Jokowi tidak asli. Selain Rismon, Polda Metro Jaya juga memeriksa 2 orang lainnya, yakni Michael Sinaga dan Nurdian Susilo. Untuk pemeriksaan hari ini, 2 video sudah saya jelaskan secara detail pada hari Jumat, membutuhkan 49 pertanyaan. Sisa sekitar 9 video lagi, ya saya akan menjelaskan secara teknis pelan-pelan, karena ini untuk membuktikan bahwa nilai yang mempersatukan kami adalah nilai-nilai saintifik, ya, bukan yang lain, bukan propaganda politik, bukan agenda-agenda lainnya. Berita lainnya dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang merespons ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer yang terjerat kasus pemerasan sertifikasi K3. Dasko membenarkan Noel merupakan kader Partai Gerindra, namun tidak aktif mengikuti kegiatan partai. Noel diketahui pernah mendaftar menjadi calon anggota legislatif DPR RI pada tahun 2024 dari Partai Gerindra. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bilang Noel tidak aktif mengikuti kegiatan partai maupun juga dalam kepengurusan. Dirinya menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi terkait keanggotaan Immanuel Ebenezer di Partai Gerindra. Pasalnya kader Partai Gerindra diwajibkan melakukan registrasi ulang dan perpanjangan. Kita baru cek kemarin bahwa benar yang bersangkutan itu mencalek melalui Partai Gerindra. Namun hari-hari yang bersangkutan tidak aktif baik dalam kepengurusan maupun kegiatan partai. Nah, oleh karena itu saya belum tahu apakah kemudian memang secara otomatis itu kan per setiap akhir tahun itu keanggotaan partai kan ada pendaftaran ulang atau registrasi ulang, dan perpanjangan itu nanti akan kita lihat apakah kemudian diperpanjang atau tidak, demikian. Informasi berikutnya dari sebuah pesawat tergelincir dan terbakar di Bandara Aming Garu Ilaga, Puncak, Papua Tengah. Akibat insiden ini, aktivitas penerbangan di Bandara Aming Garu Ilaga ditutup. Pesawat Amole Air dengan nomor registrasi PKPPI ini mengalami kecelakaan di Bandara Aming Garu Ilaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Pesawat karavan terbang dari Timika menuju Ilaga dengan membawa muatan kargo. Namun saat hendak mendarat, tiba-tiba hilang kendali sehingga kemudian menabrak pos portal Kopasgat Bandara Aming Garu Ilaga dan terbakar. Puluhan petugas baik dari Satgas Kopasgat, KP3 Udara dan petugas bandara berhasil memadamkan api.
Selain di Ilaga, kecelakaan pesawat juga terjadi di Bandara Moses Kilangin Timika. Pesawat dengan jenis PAC 750XT ini tergelincir di ujung landasan Bandara Moses Kilangin. Pesawat dengan rute Kabupaten Puncak ke Timika diduga mengalami kegagalan mesin saat akan mendarat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pesawat bisa segera dievakuasi sehingga tidak mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Moses Kilangin. Saudara, drama panjang mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana terus bergulir. Mulai dari kasus pencemaran nama baik, tes DNA, hingga pemeriksaan kasus korupsi di KPK. Kami akan segera hadirkan informasinya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Ridwan Kamil dan Lisa Mariana dari kasus dugaan pencemaran nama baik sampai kasus dugaan korupsi di KPK. Jumat 22 Agustus lalu, KPK memeriksa Lisa sebagai saksi aliran dana Bank BJB yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa terang-terangan mengaku menerima uang dari Ridwan Kamil. Ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Berarti membenarkan adanya aliran dana tersebut? Iya kan buat anak saya. Berarti benar? Benar. KPK mengonfirmasi Lisa diperiksa untuk mengusut aliran dana korupsi iklan BJB periode 2021-2023. Keterangan Lisa guna menelusuri pihak yang diduga menerima dana non-budgeter BJB dalam korupsi ini. Keterangan ataupun informasi yang nanti disampaikan oleh saudari LM dalam pemeriksaan dengan penyidik tentu sangat dibutuhkan, ya, sehingga keterangan-keterangan itu nanti akan membantu KPK dalam mengungkap perkara ini, ya, di mana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan di BJB ini kan kita ketahui bersama sebagian anggaran digunakan dalam dana non budgeter, ya, di BJB yang kemudian penyidik terus menelusuri apa sih penggunaan dari dana non budgeter tersebut, untuk apa, untuk siapa. Nah, itu kan sedang didalami. Oleh karena itu, dalam penyidikan perkara ini KPK terus melakukan pemanggilan terhadap para saksi, para pihak yang tentunya keterangannya sangat dibutuhkan, ya, termasuk kegiatan-kegiatan penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan. Semua puzzle-puzzle informasi dan keterangan itu nanti akan didalami, dianalisis sehingga membuat terang dari perkara ini. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman menilai keterangan Lisa dibutuhkan untuk melengkapi informasi penyidik terkait dugaan aliran dana kepada Lisa berkaitan dengan Ridwan Kamil dalam korupsi BJB. Saya pertama kali membaca berita bahwa ini diperiksa, menurut saya memang kok jauh sekali gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu informasi apa yang dimiliki oleh penyidik. Jangan-jangan penyidik memiliki informasi apakah transaksi keuangan, apakah mungkin juga komunikasi digital antara saksi ini dengan perkara gitu ya. Apakah ada aliran dana ya yang berasal dari kejahatan. Awal Maret lalu, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat. Ini adalah satu dari sejumlah lokasi penggeledahan KPK terkait dugaan korupsi Bank BJB. KPK menyita sejumlah barang dan dokumen dari rumah Ridwan Kamil, termasuk satu motor Royal Enfield Classic 500 edisi terbatas atau limited edition.
Sementara itu, kasus antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana juga bergulir di Bareskrim Mabes Polri. 2 hari sebelum Lisa diperiksa KPK atau pada 20 Agustus lalu, Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Tes DNA ini dilakukan setelah Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana atas dugaan pencemaran nama baik April lalu. Bareskrim menyatakan anak Lisa Mariana tak identik dengan DNA Ridwan Kamil. Tim penyidik bersama dengan tim Pusdokes Polri telah melakukan pengambilan sampel darah dan bokal swab dari saudara RK selaku pelapor, saksi saudara LM, dan anak saudari LM. Saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Namun melalui media sosialnya, Lisa tak puas atas hasil tes DNA oleh polisi. Ia pun mengancam akan membongkar sejumlah hal terkait Ridwan Kamil. Asal lu tauin belum final, gue masih bisa bongkar yang lainnya. Sementara itu, Lisa Mariana pun menggugat Ridwan Kamil atas kasus perdata hak asuh anak. Sidang kasus ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Bandung. Hingga saat ini Ridwan Kamil belum buka suara terkait pengakuan Lisa Mariana. Di sisi lain, KPK akan menjadwalkan pemeriksaan Ridwan Kamil usai memeriksa Lisa Jumat lalu. Tim Liputan Kompas TV. Dan KPK akan kembali memeriksa Lisa Mariana, saudara, terkait dugaan kasus korupsi iklan Bank BJB. Dalam kasus ini, sebagian anggaran iklan diduga dialihkan menjadi dana non-budgeter yang kemudian mengalir ke sejumlah pihak. KPK mengungkap pemeriksaan lanjutan terhadap Lisa untuk melacak kemana saja dana itu mengalir. Sementara itu, publik pun masih menunggu KPK untuk diperiksa dalam kasus korupsi Bank BJB. Saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Penyidik masih membutuhkan keterangan berikutnya dari saudari LM dan sudah dikomunikasikan dan direncanakan akan dilakukan pemanggilan kembali terhadap saudari LM untuk mendalami terkait dengan aliran-aliran uang dana non-budgeter yang dikelola di Korset BJB. Sementara terkait sikap Lisa Mariana yang tidak terima hasil tes DNA, Bareskrim Polri menegaskan sudah memproses secara ilmiah. Polisi memastikan tes DNA dilakukan oleh pakar dan menjamin keakuratan hasilnya. Terkait status Lisa terhadap laporan pencemaran nama baik oleh Ridwan Kamil, polisi meminta publik menunggu keputusan penyidik. Proses penyidikan Polri selalu mengedepankan scientific crime investigation. Terkait dengan hasil, ya, tentunya sudah disampaikan oleh pakarnya langsung, dan tentu apa yang menjadi harapan, ya tentu itulah hasil daripada keilmiahan kepakaran yang sudah dilakukan oleh penyelidik. Kita tunggu dari penyidik ya kalau dalam statusannya. Roy Suryo menyebut, saudara, berkas dokumen termasuk ijazah Jokowi tidak ada di Komisi Pemilihan Umum. Kita bahas lepas jeda, tetap di Sapa Indonesia Malam. Saudara, penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, klaim berkas dokumen termasuk ijazah Jokowi yang diserahkan saat mendaftar sebagai calon kepala daerah tidak ada lagi di KPU. Sementara KPU Kota Solo menyatakan berkas dokumen Jokowi telah diserahkan pada penyidik Polda Metro Jaya. Salah satu penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, mengungkap pihaknya tidak menemukan data-data Jokowi di KPU Solo dan Jakarta. Menurut Roy, untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi, pihaknya melakukan pengecekan data ke KPU Solo dan Jakarta.
Jokowi pernah menyerahkan data-data pribadinya termasuk ijazah ke KPU sebagai syarat untuk maju menjadi wali kota Solo maupun gubernur DKI Jakarta. Roy menyatakan rekannya Rizwan Sianipar telah melakukan pengecekan ke KPU Solo dan Jakarta namun tidak menemukan data yang dicari. Jadi sebenarnya saya mendapatkan informasi ketika saya menulis buku itu, ada data-data yang pernah disimpan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ada di Solo dan yang ada di Jakarta itu tidak ada di tempat. Kenapa? Karena Dr. Rizwan Sianipar sudah pernah ke KPU di Solo dan tidak menemukan data itu di sana. Padahal ini fatal kalau data-data itu tidak ada di sana. Karena cek saja sama tidak ijazah yang pernah digunakan oleh pejabat publik yang bernama Joko Widodo itu ketika daftar di KPU di Solo ketika menjadi calon wali kota, dan sama lagi tidak ketika digunakan di Jakarta. Nah dari situ bisa diperbandingkan nanti dengan ijazah yang selama ini penampakannya ada. Sementara Ketua KPU Solo, Justinus Arya Arteswara menyatakan pihaknya menyimpan berkas-berkas dokumen Jokowi saat mendaftar sebagai calon kepala daerah. Namun berkas-berkas dokumen tersebut telah diserahkan ke penyidik Polda Metro Jaya. Untuk berkas pencalonan Pak Jokowi itu kan sudah kami serahkan ke Polda Metro Jaya pada saat kami mendapatkan panggilan dari Polda Metro Jaya itu pada tanggal 26 Mei ya, 26 Mei kemarin itu kami sudah menyerahkan ke Polda Metro Jaya untuk satu bendel berkas itu sudah kami serahkan semuanya dan kami ada tanda terimanya. KPU Solo menyatakan semua berkas Jokowi telah melalui proses verifikasi pada masa pendaftaran bakal calon wali kota saat itu. Berkas dokumen itu saat ini telah menjadi barang bukti di kepolisian. Tim Liputan, Kompas TV. Roy Suryo menyebut berkas termasuk ijazah Jokowi yang digunakan saat mendaftar sebagai calon kepala daerah tak ditemukan di KPU Solo maupun juga di Jakarta. Benarkah demikian? Lalu apa arti penting dari berkas ijazah Joko Widodo yang ada di KPU? Kita bahas bersama Roy Suryo dan juga kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara. Mas Roy, selamat malam Bang Rifai. Malam. Ini nampaknya nggak pernah selesai ya kasus ijazah Pak Jokowi nih ya. Pertanyaan saya, Mas kalau Roy. dari dulu ditunjukin ijazahnya selesai. Oke, pertanyaan pertama saya Mas Roy, kenapa sampai ke KPU Solo, ke Jakarta, nyari berkasnya Pak Jokowi ini antara gemes apa gemes banget? Gini. Sebenarnya itu juga itu muncul karena dari statement Bareskrim sendiri. Ketika kemudian gelar perkara pada tanggal 22 Mei yang lalu, itu kan banyak data-data ditampilkan. Dan kemudian juga termasuk katanya ada 36 yang dari UGM. Nah, kami kemudian tertarik juga untuk ikut juga melihat sih gitu kan kalau itu ditampilkan, dan ditampilkannya kan hanya berupa digital itu. Harapan kami waktu itu fisiknya masih ada. Ya, mulai bukan hanya soal data di KPU, mulai dari harian KR Kedaulatan Rakyat. Itu kami datang ke KR. Kata KR udah nggak ada, udah diambil. Terus ke perpustakaan wilayah. Menarik lagi Mbak, di perpustakaan wilayah itu tidak hanya KR tanggal 18 Juli tahun 80, tapi 3 bendel, 3 bulan itu diambil semua. Loh ini apa-apaan ini diambil semua gitu loh. Kemudian skripsi, itu udah ada puluhan juga skripsi disita semua. Ini apa skripsi itu juga termasuk barang bukti gitu. Nah yang menarik apa? Sebenarnya sederhana, apa yang kami lakukan itu dalam rangka penulisan buku kemarin ya, Jokowi White Paper ini ya gitu. Ketika kami menulis ini, kita ingin lihat memperbandingkan apakah benar atau apakah sama ijazah yang dulu dipakai Jokowi ketika mendaftar wali kota Solo, kemudian ketika mendaftar pilkada DKI Jakarta, pilgub dengan presiden tuh sama atau tidak? Oke, yang itu hasilnya aja. di Solo dan Jakarta di KPU. Gimana bisa ada hasilnya di sana gak ada semua. Jadi ketika didatangi oleh Bang Resmond, didatangi oleh Dr. Taufik ya, mereka menjawab tadi Mas Justinus tadi jawab itu udah disita. Ini menurut saya agak-agak maaf ya, agak-agak terlalu gitu loh. Kalau fotokopi disita, kenapa nggak ada pertinggal? Itu juga yang terjadi pada UGM kemarin ya. UGM kemarin dalam statementnya dalam podcast yang 35 menit itu ya, 34 menit sekian itu, kan menyatakan semua berkasnya diberikan semua sampai nggak ada semua di UGM.
Ini kan konyol gitu loh. Sama seperti halnya kalau nanti terjadi sesuatu. Mungkin biar nggak ada yang tercecer Mas Roy, biar dikumpulin semuanya. Ya, mestinya kampus itu punya pertinggalnya. Mestinya KPU itu juga punya salinannya. Apalagi itu kan cuma fotokopi. Apa sih salahnya memfotokopi? Tapi sebenarnya khusus yang UGM misalnya, itu kan juga dulu sebenarnya malah sudah benar. Harian kompas.com sendiri waktu itu ada seorang wartawannya namanya Mas Januarius Fabru waktu itu mewawancarai dekan. Itu malah dekannya menunjukkan fotokopi ijazahnya. Ijazahnya Jokowi sama ijazahnya almarhum Heri Mulyono. Benar kalau menurut saya, karena itu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, khususnya di pasal 18. Jadi intinya kalau sekarang nyari ke KPU Solo, ke Jakarta juga, nggak ada. KPUD Jakarta nggak ada. Dengan alasan? Dengan alasan katanya sudah disita oleh kepolisian. Oke. Itu sebenarnya kalau mau dikejar, ya Dr. Taufik mengatakan itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Nah nanti dulu Mas Roy. Publik. Oke, Bang Rifai, emang kemana sih berkas-berkasnya Pak Jokowi itu semuanya berarti tidak ada satupun yang tersisa, yang ditinggalkan begitu, baik di KPU, tadi juga di UGM termasuk? UGM, di perpustakaan wilayah dan lain sebagainya. Oke, saya perlu klarifikasi. Ya. Pada intinya kan gini, kalau saya akan menjelaskan dari sudut Pak Jokowi dong ya, gitu ya. Mengenai KPU saya nggak bisa komentar. Ya. Sekalipun mungkin nanti sedikit saya ulas. Nah, tapi intinya gini, Pak Jokowi kan mengikuti pilkada di Solo 2005-2010. Betul. Tentunya semua persyaratan wajib diberikan. Kalau tidak ya tidak bisa lolos. Karena itu di di pilkada itu ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Ya. Termasuk juga ini menarik karena Mas Ray menyinggung KPU Solo ya. Cukup lagi begini. Ini mari kita renungkan juga gitu. Di tahun 2005 waktu itu Pak Jokowi hanya pengusaha mebel, baru pertama kali ikut pilkada gitu ya. Belum kenal siapa-siapa, belum punya network. Ya, kalau waktu itu sudah amit-amit ya, misalnya menggunakan ijazah palsu, pasti sudah dihajar. Jadi kita bicara 2005 nih. Pak Jokowi seorang pengusaha mebel. Apalagi kebetulan Mbak, pengalaman saya juga kebetulan pengacara yang aktif di sengketa-sengketa pemilu ya. Ijazah itu pasti jadi sasaran Mbak. Makanya kalau Mbak lihat di googling di MK tuh banyak sengketa dari ijazah. Pasti jadi sasaran tembak gitu. Jadi sebenarnya kalau selama ini juga lolos begitu saja, tidak ada yang menggugat, asumsi, lagi-lagi asumsi ya. Itu selama ini tahapan terus sampai dengan, taruhlah kalau sudah KPU, udah taruhlah kuat lah pilkada pilpres kedua kali. Ya, pertama kali kan beliau bukan siapa-siapa. Pasti akan dihajar gitu. Karena clear tidak ada persoalan, seharusnya ini juga sebenarnya mengindikasikan bahwa memang tidak ada persoalan. Nah, terkait bahwa ini barang ini pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada pasti udah diserang oleh Tapi sekarang giliran diminta nggak ada, katanya nggak ada satu pun. Memang karena menjadi penyidikan, ini disita. Ini yang saya dapat informasi, tidak hanya yang disita dari pihak dari KPUD Solo, tapi sampai di KPU Pusat pun disita. Dan mereka juga didengar jadi saksi semua. Nanti di persidangan akan didengar bagaimana perolehan ini, bagaimana semuanya. Jadi biar terang menerang. Karena kan bagaimanapun juga teman-teman penyidik punya kewajiban menjelaskan perjalanan ijazah ini digunakan sejak KPUD Solo hingga KPU Pusat. Nah, kenapa perlu disita? Kembali lagi ini akan dilakukan juga lapor. Makanya mungkin kalau kita lihat Bang Rifai, lapornya agak lama nih ya. Oke, berarti artinya tidak ada satupun fotokopian yang memang disisakan. Artinya memang semuanya kalau ini saya praduga lagi nih. Sebenarnya waktu disita ada namanya berita acara sita. Dan instansi itu sebenarnya bisa memfotokopi dulu. Itu. Sebenarnya ya, tapi saya nggak ngerti juga nih kadang ya. Ini asumsi lagi nih Mas Roy. Yang datang Mas Roy udah tahu ini striker, makanya dia ngeles-ngeles seolah-olah saya nggak sempat fotokopi. Maybe ya. Tapi sebenarnya dia masih boleh punya hak untuk fotokopi. Tapi kenapa fotokopi itu harus diambil semuanya, kan padahal cukup aja yang asli. Yang diambil fotokopi legalisir. Oke. Ya dong, kan kalau ijazah asli ada di Pak Jokowi. Di tiap KPU itu ada fotokopi legalisir. Jadi intinya untuk apa ini semuanya diambil? Biar membandingkan semuanya dibandingkan semua. Meskipun ada ratusan fotokopi. Ini ya kembali lagi, saya kan pelapor mengikuti perkembangan penyidikan. Untuk skripsi saja, ini diambil skripsi tidak hanya Fakultas Kehutanan di angkatan Pak Jokowi. Di fakultas-fakultas lain pun diambil sampel-sampelnya. Yang sama-sama lembar pengesahannya modelnya sama, fontnya sama-sama dari perdana. Dibandingkan, ya kembali lagi ini kan secara saintis harus dibuktikan identik atau tidak identik. Termasuk juga ijazah. Teman-teman penyidik juga mencoba mengambil dari fakultas lain. Jadi kembali lagi ini kan agar semuanya terang menerang. Jadi menurut saya sih apa yang dilakukan masih dalam taraf wajar. Tapi kenapa fotokopi nggak disimpan? Saya nggak bisa jawab terlalu banyak ya. Mungkin ketakutan karena ini yang nanya striker punya. Kenapa Mas Roy sebenarnya kalau analisanya begitu ya? Kenapa sampai semuanya kan asli sudah Itulah, ada? makanya gini, nggak boleh sebenarnya KPU bilang nggak ada. Karena nanti ya kita juga berhak misalnya mengajukan kepada KIP, Komisi Informasi Pusat. Karena itu sudah termasuk dokumen publik.
Dan kalau termasuk dokumen publik nanti tiba-tiba putusan dari yang kita ajukan itu sebentar lagi turun dan itu harus dibuka. Terus KPU di Solo, KPU di Jakarta sama KPU itu mengatakan nggak ada. Ya kayak kami kemarin ya menggunakan KIP untuk kasus yang lain, untuk kasus pemilu. Mereka menjawab nggak ada. Nah itu kita tuntut benar karena itu putusan dari KIP itu bahkan sudah digugat dan inkrah ya. Itu harus dibuka. Termasuk juga ini ada satu kerugian besar Mbak sekarang yang dialami oleh para mahasiswa ya terutama yang dari UGM. Mereka mau baca skripsi kakak angkatannya itu menjadi nggak ada karena disita padahal kan nggak salah itu skripsi-skripsi kan mungkin yang ini lain. Gitu. Penyitaan ini artinya kan sementara aja nanti dikembalikan lagi kan harusnya ya. Iya. Cuman kan pada saat disita itu kan terjadi satu kekosongan. Harusnya disediakan juga dong pertinggalnya. Minimal itu digitalnya. Ya kalau di skripsi itu ada namanya ETD, Electronic Thesis and Dissertation. Itu harus ada. Ini nggak ada semua. Termasuk KR. Orang mau datang ke perpustakaan wilayah sekarang ya Mbak. Misalnya mau baca berita Agustus lah, bukan hanya Juli. Agustus tuh nggak ada. Karena Agustus ikut disita bersama dengan koran bulan Juli dan bulan Juni. Ini kan lebay kalau dalam bahasa saya gitu. Tapi kalau tadi asumsinya Bang Rifai bilang kalau di Solo aja waktu Pak Jokowi mendaftar sebagai wali kota itu nggak masalah. Itu saya percaya ya dulu beliau bukan apa-apa. Beliau bukan siapa. Sekarang masalahnya nggak adanya tuh sekarang. Maksudnya jadi ada intervensi tangan-tangan yang ya, kenapa sekarang itu nggak ada semua gitu loh yang jadi KPUD Solo, yang ada kayak daerah ya ketika daftar wali kota KPUD DKI itu nggak ada, aneh ini. Mestinya ada pertinggalnya. Kenapa ada pertinggalnya? Nanti kalau kemudian putusan KIP itu sudah turun, kemudian KP tidak bisa, KPUD itu yang malah kena. Tapi kan KPU sudah bilang bahwa sudah diserahkan semuanya ke Polda. Nah itulah yang nggak boleh harusnya. Kalaupun sudah diserahkan, oke lah yang ada cabasannya diserahkan. Tapi sebagai dokumen publik, sekali lagi ini dokumen publik ya, berdasarkan Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 dan khusus di pasal 18 ayat B, itu harus dibuka kepada publik dan siapapun yang lihat harus bisa termasuk kami misalnya atau termasuk mahasiswa UGM pengen baca deh skripsi-skripsi tadi Pak Rifai mengatakan juga malah nggak hanya kehutanan tapi fakultas-fakultas lain disita. Ini lebay gitu loh. Benar-benar menyurutkan nih orang ini gitu loh. Jadi kenapa nggak dari dulu nunjukin aja selesai kan? Nggak bikin orang repot. Seluruh Indonesia kan repot berbulan-bulan ini. Bang Rifai lagi-lagi nih ada aja yang dicari-cari begitu. Apakah ini sebenarnya kalau Bang Rifai lihat ini hanya mencari-cari begitu atau jangan-jangan ya memang ada ya prosedurnya begitu terus panjang begitu kasus ini? Ya, ada saja dicari-cari. Saya pendapatnya seperti tadi. Memang idealnya fotokopinya tetap disimpan. Nah, setuju. Karena bagaimanapun kan pelayanan masyarakat, pelayanan mahasiswa harus tetap jalan gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau saya duga mereka khawatir ya, karena kembali lagi kan, ya saya juga memahami lah teman-teman dari TPO dan para ahli dibilang lebay katanya tadi, mencari terus bahan, mencari terus celah, wajar ya, wajar itu ya, karena mereka juga harus mempersiapkan diri pembelaan andai kata ke persidangan. Termasuk untuk bahan buku berikutnya. Untuk bahan. Kalau itu harus ada royaltinya kalau jilid 2, jilid 3. Kalau itu royaltinya harus berbagi itu. Nah, tapi intinya kalau saya lihat mungkin ini lebih kepada kekhawatirannya. Takutnya nanti dicari lagi persoalannya. Ada lagi ya? Kembali lagi kalau saya lebih ke situ gitu ya. Ya kalau benar. Sekalipun saya sebenarnya terima kasih loh ya. Jadi contohnya kemarin kan di UGM dikejar. Sumitro kenapa berbeda, So dan Zoe, kenapa Pak Kasmujo, kenapa IPK gitu kan. Jadi semuanya dicari-cari nih. Contohnya kayak dicari-cari Pak. Enggak, sementara kayak Sumitro dan Sumitro kan jujur aja kami nggak bisa jawab dong dari pihak Pak Jokowi. Itu kan harus kampus ya. Sekali kami jawab yang kuliah Pak Jokowi gitu ya. Pak Kasmujo kami firm karena itu pembimbing buat kami gitu ya. Tapi kan kembali lagi harus dikonfirmasi pihak kampus dong. Kampus pun harus mencari gitu ya. Dan akhirnya ya kemarin mereka muncul, sudah ada dokumennya juga ya kami terima kasih juga. Paling enggak ada bahan untuk bisa didalami. Cuman sayangnya itu Pak Rifai, hanya ngomong-ngomong doang gitu loh. Nggak ada buktinya. Rektor loh, seorang rektor loh sudah ngomong. Justru itu kenapa rektor tuh hanya ngomong doang, hanya naratif. Kan UGM tuh punya sumber data, punya sumber dana juga. Tampilkan dong. Wah, kalau saya jawabannya udah ketahuan. Karena ini kelompok striker. Dimunculin, di foto diributin lagi gitu loh. Tapi gini, kalau memang ditampilin itu benar Pak Rifai, nggak ada ketakutan dong harus ditampilkan. Karena nanti dicari-cari lagi. Nggak dicari-cari. Kita nggak perlu mencari-cari, itu akan keluar sendiri. Misalnya buku alumni yang katanya itu ada 25 tahun. Setelah dihitung tahunnya salah.
nggak 25 tahun tapi 31 tahun. Oke. Gitu kan konyol. Setelah itu Dicari-cari lagi nih. Nah kalau gitu pertanyaannya apa mungkin? Tapi nanti terakhir Mbak, kalau di sidang Nggak, belum semua harus terakhir. dibuka. Oke. Mau tidak mau harus dibuka. Tapi sebelum sampai ke sana Bang Rifai, kalau tadi Mas Roy bilang kan kenapa nggak dijejerin dibuka datanya ya oleh Justru pihak UGM. itu. Nah, apakah karena mungkin juga UGM bisa punya argumen bahwa itu juga sudah disita oleh polisi? Nanti ya usai jeda. Oke, nanti nggak dulu, mungkin, tetap pasti bersama harus kami. ada dong arsipnya. Iklan dulu. Iklan dulu. Dr. Tifa alias Tifauzia Tiasuma, salah satu terperiksa kasus ijazah Jokowi, mengaku terkejut saat mengetahui ijazah Joko Widodo sudah tidak ada lagi di Polda Metro Jaya. Pernyataan Tifa disampaikan usai ia menjalani pemeriksaan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya. Ia mengaku kaget saat mengetahui ijazah Jokowi sudah tidak ada lagi di Polda Metro Jaya, tapi sudah dikirim ke Mabes Polri untuk dianalisis forensik. Menurut Dr. Tifa, informasi ini tidak pernah disampaikan penyidik polisi pada publik. Saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan dengan syarat ijazah asli atau ijazah dari Joko Widodo ada di meja ini, saya bilang gitu. Nah ternyata ada sebuah jawaban yang bikin saya surprise, karena ternyata kata pemeriksa saya itu sampaikan bahwa ijazah itu sudah tidak ada lagi di Polda Metro Jaya, dan itu tidak pernah disampaikan kan kepada khalayak, kita semua tidak tahu. Dan posisi dari ijazah itu sekarang ada di Mabes. Berarti tadi ada di Mabes dan sedang atau sudah dilakukan uji forensik, lab forensik gitu. Mas Roy, ini berarti artinya Anda dan kawan-kawan lagi pusing nggak nih nyari-nyari gimana mau cari pembandingnya karena nggak ada di mana-mana? Enggak, justru nggak pusing. Kita senyum aja. Pak Rifai ini yang lebih pusing. Gini, jadi gini, itu kejadiannya kemarin ketika beberapa teman itu mempertanyakan sebelum diperiksa, ditanya ini kausa primanya apa? Sebab pertamanya Pak ijazah kan. Kemudian kami ini dituduh ada pencemaran nama baik, meskipun Pak Jokowi nggak nyebut nama katanya. Terus ada fitnah dan lain sebagainya, itu kan dari ijazah. Lah mana buktinya ijazah itu? Ketika itu tidak dihadirkan, kemudian kan kami bertanya waktu itu, ya hadirkan dulu dong ijazahnya. Karena penyidik mau menghadirkan, tapi ternyata setelah koordinasi mereka bilang, Pak maaf, ijazahnya lagi dalam antrian di Puslapfor. Lah, ini kemudian menimbulkan banyak asumsi, simpul aja, bukannya asumsi ini ya, tapi kemudian pandangan hukum ya, mungkin nanti Pak Rifai pasti beda pandangannya. Pandangan hukum dari pihak kami bahwa kami tidak boleh diperiksa dulu sebelum itu inkrah atau jelas ijazahnya. Ijazahnya teliti dulu palsu atau tidak. Kalau ijazahnya ternyata palsu ya kami kan tidak terbukti kemudian memfitnah dan mencemarkan. Jadi kemarin Anda tidak menjawab pertanyaan apa-apa? Oh, kalau saya lain strategi. Kalau saya jawab ya, meskipun yang saya jawab itu yang terkait dengan tanggal 22 Januari. Kalau selain tanggal 22 Januari yang kemudian tidak ada saya, enggak Pak. Karena apa? Saya kemarin statusnya apa? Saksi kan. Saksi itu hanya boleh menceritakan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Saksi tidak boleh berpendapat, itu namanya ahli kalau berpendapat. Maka saya hanya cerita, kalau ada link yang katanya ada 37 link, saya tanya dulu. Ini kok bisa sampai 37 itu gimana? Dulu katanya Jokowi nyerahkan berapa link? 24 Pak. 13 tambahnya dari siapa? Mereka akhirnya dari kami nggak bisa. Itu adalah delik aduan kok bisa tambah-tambahin. Kemudian dari situ saya tanya, dari 37 itu yang ada saya separuh ada nggak? Nggak ada Pak. Karena saya sudah sempat lihat, saya sudah hitung yang ada saya hanya sekitar 5. Sepertiga ada nggak? Seperempat ada nggak? Seperlima ada nggak? Nggak ada. Seperenam ada nggak? Ya itu Pak. Sebentar, seperenamnya dari 5 itu saya lihat. Itu ada 2 yang ada Sylvesternya. Ya saya sebut ini. Kenapa? Karena apa? Sylvester itu tidak layak menjadi saksi. Karena dia harusnya masuk penjara. Ketika dia masuk penjara, kan dia nggak bisa jadi saksi. Atau dia nggak bisa jadi kejadian itu. Katakanlah dia ada di debat di Kompas misalnya. Kemudian peristiwa itu yang dimasukkan. Tapi ternyata harusnya dia kan ada di penjara. Nah, kemudian dia masuk dulu. Ini harus digugurkan dulu. Oke Pak, baik Pak, digugur lah. Jadi dari situ saya memang hanya menjawab yang taktis-taktis saja itu. Tapi Dr. Tifa, Dr. Resmond itu menyatakan kalau tidak ada ijazah yang asli yang ditunjukkan dulu, mereka tidak akan menjawab. Jadi balik lagi ke soal ijazah. Sekarang ijazah Pak Jokowi di mana sih sebenarnya, Bang Oke, jadi Rifai? ijazah Pak Jokowi kan dulu disita waktu pemeriksaan di Polres Surakarta ya. Dan memang waktu itu penyidik menyatakan akan dilakukan lapor karena salah satunya untuk penguatan bukti atas dugaan tindak pidana fitnah. Nah, memang perlu digarisbawahi ya. Jadi ini bukti bukan yang baru berdiri sendiri. Karena untuk membuktikan apakah benar tidaknya terjadi fitnah itu ada 2 alat bukti yang bisa kita gunakan. Pertama selain lapor yaitu adalah pernyataan penerbit yaitu UGM.
Pernyataan inilah yang pertama kali menjadi alat bukti dasar untuk bisa naik ke penyidikan. Nah, di penyidikan itu ada 2 tugas penyidik. 1, menentukan tersangka, 2, mengumpulkan lagi alat bukti. Nah, makanya di penyidikan itu baru dilakukan lapor. Jadi penguatan ya. Ini sekarang sudah dilapor dan yang tadi yang seperti saya jelaskan memang dibanding-bandingkan dengan banyak sekali dokumen, bukan hanya ijazah. Jadi ini ijazahnya di Polda atau di Mabes nih? Bukan di lapor, Puslapor Mabes Polri. Oh, Puslapor Mabes Polri. Pusat Laboratorium Forensik ya. Dikirim ke sana dan memang dibanding-bandingkan dengan banyak dokumen ya. Dan objeknya bukan hanya ijazah, termasuk skripsi ya. Dan semua dokumen-dokumen administratif termasuk fotokopi yang tadi dilegalisir begitu. Tentunya. Itu akan di-compare semua, dilihat karena kembali lagi kan ini kan harus dijelaskan bagaimanapun juga penyidik harus mempertanggungjawabkan ini kepada di muka hakim nantinya kan menjelaskan. Nah, berarti itu masalahnya, Mbak. Nah, berarti artinya juga belum selesai kan? Belum selesai kok tiba-tiba kami udah dikejar. Silakan. Saya mau mengomentari kembali lagi untuk penyidikan ini lagi kan tugas penyidikan itu adalah mengumpulkan alat bukti. Jadi alat bukti ini dikumpulkan lagi. Nah, tapi kembali lagi soal ada beberapa terperiksa yang tidak ingin menunjukkan memberikan keterangan sebelum ijazah ditunjukkan. Pertama, saya harus membatasi masing-masing memiliki strategi pembelaan masing-masing yang harus kita hormati. Tentunya keputusan itu pun juga sudah didiskusikan dengan pengacara masing-masing dan itu. Oh, ini bagian dari strategi aja sebenarnya berarti ya? Nah, intinya saya itu kadang juga kan kami juga suka jadi pengacara tersangka ya. Aturannya juga begitu. Banyak ini kita kan juga memainkan strategi dan kami nggak mau mengomentari. Cuma secara umum saya hanya mau menjelaskan ketentuan hukum terkait penyitaan. Undang-undang itu menjelaskan penyitaan itu tujuannya hanya 3. 1, untuk menjamin pelaksanaan putusan. 2, untuk mengamankan barang bukti agar tidak dihilangkan dan segala macamnya. Yang 3, untuk membantu pembuktian. Ya, 3 ini. Nah, tidak ada memang ketentuan hukum yang menyatakan bahwa barang bukti ini harus ditujukan kepada saksi ataupun tersangka ya. Tidak ada. Nah, yang dimaknai dengan membantu pembuktian apa? Yaitu membantu pembuktian kepada hakim agar hakim nanti teryakinkan. Inilah bedanya alat bukti sama barang bukti, Mbak. Kalau alat bukti itu untuk membangun sahnya sebuah persangkaan, tapi keyakinan itu bisa ditambahkan dengan adanya barang bukti seperti contohnya kalau pembunuhan mana pisaunya, kalau menembak mana pistolnya. Tapi dia ini barang bukti loh, bukan alat bukti. Alat bukti kan dan ada tidak harus ditunjukkan pada surat keterangan saksi, keterangan ahli pada gitu ya. saat pemeriksaan. Ini dikritisi. Nah, jadi yang mau saya jelaskan di sini adalah secara hukum memang tidak ada ketentuan ya yang justru mewajibkan penyidik menunjukkan kepada saksi. Bahkan itu menjadi bahayanya gini contoh ya. Dalam perkara penyuapan, ya, KPK mempunyai CCTV waktu mereka masuk. Nggak mungkin dong ini ditunjukkan kepada tersangka. Karena nanti si saksi akan membuat alibi, menutupi menyerang itu CCTV segala macam. Itu kadang biasanya dikagetkan di sidang. Tujuannya ijazah palsu. Dimunculkan dan baru kita sadar, ada alat bukti gitu. Kemudian yang memiliki ijazah saya asli kok. Ya buktikan dulu asli apa enggak. Nah, ini lagi diproses, lagi diteliti dan ini kan aneh. Dulu ketika di Mabes cepet banget. Ya, lapor dan berapa hari udah keluar. Ini udah lebih dari seminggu atau 2 minggu udah keluar. Ini pun belum keluar hasilnya, ya kan? Lah kalau memang kalau dalam penelitian kami dalam Jokowi White Paper ini itu udah jelas itu 99,9% palsu gitu loh, baik skripsinya maupun ijazahnya. Tiba-tiba yang di sini udah dikejar dulu, ayo kamu memfitnah pasti, kamu mencemarkan nama baik, bahkan kamu menghasut gitu loh. Tapi kan ininya belum jelas, ini kan aneh. Ibaratnya ya ujungnya belum muncul, hasilnya belum ada, simpulannya belum ada, ini udah diputuskan dulu. Jadi ini logika. Jadi Anda nggak percaya sama polisi sama penyidik? Loh gini kan harus dipastikan dulu. Karena apa? Karena tolong baca juga hasil ilmiah kami. Karena gini, ya baik penyidik, bahkan UGM sendiri yang kemarin hanya omon-omon ya. Tidak ada bukti pun yang ditampilkan. Itu kan karena katanya semuanya sudah dikasih. Itu yang aneh, nggak mungkin itu semua tidak ada. Pasti harus sepertinggalnya. Bahkan nanti ketika kami gugat dengan KIP, dengan Komisi Informasi Pusat ya, data itu harus muncul, data itu harus keluar. Kalau sampai data itu nggak ada, wah itu akan parah banget UGM ya. Demikian juga dengan instansi-instansi lain kayak perpustakaan wilayah, kemudian harian KR, kemudian mana lagi kok sampai datanya kemudian diserahkan semuanya begitu saja. Ini kan kerugian besar bagi masyarakat, kerugian besar bagi adik-adik mahasiswa nggak bisa belajar skripsi lagi dari kakak-kakak angkatannya, apalagi kemudian perpustakaannya dibongkar ya, nggak bisa lihat lagi. Tapi kan ini karena ada case-nya, special case karena lagi ada kasus penyelidikan penyidikan. Case inilah, case orang yang nggak mau menunjukkan ijazahnya inilah yang kemudian membuat gaduh.
membuat heboh seluruh Indonesia kan gitu. Nanti akan Kalau di pengadilan ditunjukin. Nanti kan jawabannya selalu gitu Pak Rifai, itu nanti pengadilan Mas, dari pengadilan Mas, jawabannya kan selalu gitu. Tapi kan sudah kejadian di Solo, di dulu ketika Gus Nur dan Bambang Tri, akhirnya pengadilan, sampai di pengadilan, sampai sidang dan sampai putusan itu hanya fotokopi. Ijazah yang itu hanya fotokopi. Jaksa ketika ditanya, mana ijazah aslinya? Kami diberikan oleh polisi hanya ini Pak. Kalau perkara itu saya nggak bisa komentar karena pelapornya bukan Pak Jokowi. Kalau ini saya pastikan semua akan dibuka. Dulu pernah termasuk yang asli ya. Pasti Bu. Nah itu makanya kita tunggu. Tapi itu di pengadilan berarti kan artinya harus ada penetapan tersangka dulu kan? Nah iya kalau bisa naik berkas. Ini kalau bisa naik berkas. Kemudian kita hormati ya. Saya juga nggak mau bersangka. Sekalipun saya tetap akan mendorong, akan melihat proses penyidikan ini dengan tetap ya kita ingin tetap hati-hati, profesional dan komprehensif. Ya karena kami juga Pak Jokowi udah mana loh. Jangan sampai orang yang nggak bertanggung jawab malah diminta pertanggungjawaban, tapi juga jangan orang yang harus bertanggung jawab malah dilepaskan. Iya kan, lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah, tapi daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Oke, berarti artinya balik lagi. Cuma saya mau komentarin sedikit. Jadi gini, ini proses hukum yang yang objektif adalah begini, Mbak. Memang polisi ini sekarang tugasnya adalah mengumpulkan semua alat bukti, termasuk barang bukti yang berkaitan dengan persangkaan. Oke, banyak yang palsu. Memang ini tidak mungkin ditujukan ke sini karena apa? Kalau ditunjukkan kan akhirnya terjadi perdebatan. Tapi diberi kesempatan ya pihak tersangka, bukan masalah loh, kita nggak tahu ya. Kalaupun ada nanti mungkin satu orang juga gitu ya. Ini juga dikasih kebebasan untuk membuktikan kepalsuan. Jadi nanti pas ke sidang itu jaksa membawa sejumlah bukti yang menunjukkan keaslian. Sementara tersangka dan penasihat hukum yang terdakwa dan penasihat hukumnya membawa gudang bukti yang menunjukkan kepalsuan. Oke, berarti disitulah nanti argumennya. Hakimnya akan melihat di antara kedua ini mana yang benar, sah dan meyakinkan. Jawaban saya, berarti artinya harus ada penetapan dulu kemudian untuk saya, I don't ke pengadilan. So. Tidak akan. Jadi yang dimaksud Pak Roy kan pada saat ini adalah bukti, ini harus tunjukin. Seolah ini punya hak untuk menghakimi, menguji, nggak bisa. Memang ini separate. Sekarang aja nggak pernah. Nanti yang akan menguji ini justru hakim. Berarti di pengadilan Mas Roy, berarti harus artinya harus ada penetapan tersangka dulu. Ini kan klasikal ya. Sekarang tuh era terbuka. Ya, kalau dari awal sudah semua ditutup-tutupi, kemudian disembunyikan, kemudian Barreskrim Mabes Polri menunjukkan saja hanya dalam bentuk digital, itu pun ternyata berbeda dengan apa yang kemarin statement UGM itu yang dikatakan adalah itu transkrip sampai dengan sarjana. Di Barreskrim nggak ada bukti itu sarjana. Punya datanya loh, ada KKN-nya pada saat pertama kali Pak Jokowi mendaftar. Mana liputan dari Dipo segala kan sudah sampai ke wilayah, ternyata kan bingung juga di sana di Desa Ketoyan, omongannya beda-beda. Tapi sudah ada juga beda. Pernyataan resmi kemana dari rektor? Ya resminya mana? Buktinya nggak ada, hitam di atas putihnya nggak ada. Jadi maksudnya Anda mau minta datanya, detailnya. Terbuka lah, dan itu akan kita gugat dalam KIP ya, dalam Komisi Informasi Pusat. Jadi nggak selesai dong? Loh, nih sampai kalau jujur ada babak baru lagi nih. Kalau dari awal jujur selesai. Karena dari awal punya mensrea, punya niat buruk untuk menyembunyikan data ini, ya nggak akan keluar. Dan itulah makanya kita kejar kejujuran dan kenegarawanan. Oke, Mas Roy terima kasih, Bang Rifai terima kasih. Selamat malam semuanya Bapak-bapak. Tetap bersama kami saudara, sejumlah aliansi masyarakat menggelar demonstrasi di depan gedung DPR MPR dan menuntut tunjangan DPR RI dihapus. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara. Sejumlah aliansi masyarakat gelar demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI dan massa menuntut sejumlah hal. Salah satunya menghapus tunjangan DPR RI. Saat menyampaikan tuntutan, massa sempat bentrok dengan polisi. Kedua belah pihak saling dorong hingga polisi menembakkan water cannon untuk membubarkan massa. Massa terpecah ke berbagai arah, tapi sebagian tetap bertahan di sekitar Jalan Gatot Subroto. Di mana hari ini mereka digaji dengan tinggi, tapi kebijakan-kebijakan yang harusnya pro terhadap rakyat dia tidak lakukan. Namun mereka mempercepat RUU yang pro terhadap oligarki sehingga mementingkan kepada oligarki itu sendiri. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mempersilahkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya kepada DPR RI. Menurut Dasko, pihaknya menghormati hak yang dimiliki masyarakat untuk berkumpul, menyatakan pendapat asalkan dapat disampaikan dengan tertib. Dasko bilang apa yang disampaikan massa akan menjadi bahan introspeksi bagi DPR.
Ya, pada dasarnya kan kita menghormati hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, dan tentunya menyuarakan aspirasi kepada DPR RI kita akan terima dengan baik dan kita akan lakukan juga introspeksi ke dalam. Namun kami himbau kepada para yang masyarakat maupun adik-adik yang menunjukkan aspirasi ke DPR agar tertib dan melalui aturan yang berlaku. Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, semua masukan dari masyarakat akan membantu perbaikan kinerja DPR. Ia pun mengajak masyarakat untuk sama-sama berbenah dalam membangun bangsa. Ya, mari kita sama-sama saling hormat-menghormati dalam menyampaikan aspirasi. Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi dan tentu saja semua aspirasi itu akan kita sama-sama bicarakan untuk kita sama-sama perbaiki. Saudara, suara rakyat menggema menyuarakan tunjangan DPR yang dinilai tidak masuk akal. Masyarakat meminta wakil rakyat peka dengan kondisi ekonomi masyarakat. Tuntutan demonstrasi warga di depan gedung DPR RI hari ini kita akan bahas dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dan Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selamat malam, Bung Adi, Bung Irawan. Malam, Mas. Saya ke Bung Irawan dulu kalau gitu. Sebagai orang yang duduk di DPR yang tadi siang didemo sama banyak masyarakat. Saya konfirmasi dulu. Tadi polisi bilang katanya pendemo ini sudah diterima di internal DPR sebelum kericuhan terjadi. Apa betul begitu? Detailnya saya tidak tahu. Karena kami Komisi 2 tadi juga sedang melakukan rapat dengan Kementerian Dalam Negeri. Namun di DPR kan memiliki yang disebut dengan alat kelengkapan Badan Aspirasi Masyarakat. Bisa jadi alat kelengkapan Badan Aspirasi Masyarakat yang menerima. Yang menerima itu. Oke, berarti Anda juga tidak terinformasikan ya bahwa memang ada perwakilan dari pengunjuk rasa yang diterima oleh DPR RI sebelum kericuhan terjadi. Tapi saya ingin bertanya juga soal tuntutan-tuntutan yang mereka ajukan hari ini, begitu ya. Terlebih soal tunjangan yang belakangan ini ramai. Meskipun ada tuntutan lainnya sebenarnya, ada 12 poin yang saya catat tadi, termasuk salah satunya tadi pembahasan RUU perampasan aset yang belum juga disahkan hingga saat ini. Tapi kita berangkat dari tunjangan DPR RI yang publik nilai tidak tidak selaras dengan kondisi masyarakat saat ini. Apa yang bisa Anda katakan dengan tuntutan publik yang menggelar aksi unjuk rasa hari ini? Yang pastinya begini, tadi Ibu Puan Padasko selaku pimpinan DPR telah menyampaikan sikap dan pendapatnya bahwa yang pertama yang dilakukan oleh para demonstran tadi, publik, masyarakat yang menyampaikan protes, itu bagian dari hak untuk menyatakan pendapat, bagian dari kebebasan berekspresi, dan itu bagian yang kami di DPR menghormati, dan itu juga bagian introspeksi kami terhadap apa yang disampaikan oleh publik dan demonstran tadi itu. Nah, kaitannya dengan pertanyaan mengenai tunjangan DPR, sebenarnya pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang juga sensitif, bukan jawabannya aja yang sensitif. Kenapa sensitif? Sehingga pertanyaan, karena begini, karena kalau kita menyebut kaitannya mengenai angka, orang akan melihat dan menilainya sebagai sesuatu yang berbeda-beda. Nah, kalau saya sendiri memahami sebagai anggota DPR, yang namanya tunjangan itu adalah tunjangan yang digunakan oleh anggota DPR dalam konteks keberadaannya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kemudian kepentingan di dapilnya, sehingga apa yang kemudian terangkum dalam apa yang ditransfer ke masing-masing anggota DPR ya sebenarnya kembali ke masyarakat juga, karena tunjangannya adalah tunjangan dalam konteks memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah pemilihan gitu. Jadi menurut itu Anda angka tunjangan ataupun take home pay lah boleh dikatakan ya, apa yang didapat oleh DPR ini sudah sebanding begitu, sudah sepadan dengan apa yang harus dikerjakan oleh DPR sejauh ini dan hasil yang sudah dikerjakan? Nah, ini yang aku bilang ini pertanyaannya yang sensitif. Ya betul, pertanyaannya yang sensitif. Karena kalau kita jawab sepadan, nanti dibilang anggota DPR-nya kok besar banget gitu. Nanti kita bilang nggak cukup, nanti dibilang nggak sensitif kepada publik atau rakyat. Sebenarnya
pertanyaan yang paling tepat sebenarnya itu digunakan untuk kepentingan apa yang kemudian dihasilkan oleh setiap anggota DPR. Nah itu kalau itu saya kalau gitu gini, untuk memoderasi kalimat yang pantas diberikan kepada publik, penjelasan yang pantas diberikan kepada publik, mungkin Bung Adi Praitno bisa menjelaskan apa yang harusnya disampaikan? Ya pertama tentu demonstrasi hari ini harus dimaknai sebagai bagian dari krisis politik, di mana warga itu sudah mulai tidak percaya kepada anggota dewan yang selama ini dianggap sebagai lembaga dan sosok yang mampu menerjemahkan keinginan masyarakat secara umum. Di tengah kemiskinan, di tengah PHK terjadi di mana-mana, orang susah mencari pekerjaan, tapi muncul informasi ada tunjangan yang cukup fantastik untuk anggota dewan. Itulah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa ada demonstrasi hari ini, ada mahasiswa, ada rakyat, dan ada kelompok-kelompok pelajar. Nah, pertama yang ingin saya katakan adalah sejak awal mestinya ketika anggota DPR RI periode 2024-2029, ini kan sebenarnya yang ramai itu soal tunjangan sewa rumah. Sewa rumah? Nah itu yang saya kira sejak awal tidak dikomunikasikan dengan baik. Artinya apa? Kalau ini dikomunikasikan dengan baik, bahwa 50 juta untuk sewa rumah hari ini itu sebenarnya bagian dari upaya untuk mengganti rumah-rumah anggota dewan yang tak lagi menjadi bagian dari mereka. Kalau ini disampaikan sejak awal sudah dilantik, jadi kalau hari ini anggota dewan dapat 50 juta, nggak akan ada soal. Karena mereka memahami bahwa anggota dewan itu ternyata butuh tempat tinggal. Dan harus ada keyakinan bahwa anggota dewan itu tidak seperti yang dibayangkan orang, kaya raya semua, persoalan ekonominya sudah mapan, kehidupannya sudah selesai. Tapi nyatanya 50 juta untuk anggota dewan ternyata dibutuhkan. Kalau ini kemudian dikomunikasikan dari awal, saya kira tidak akan memunculkan kekisruhan ini. Yang kedua tentu membaca konteks Radia. Konteksnya adalah kan kita tahu bahwa saat ini kondisi ekonomi kita kan sedang recovery, sedang struggle betul. Kita mendengarkan hampir tiap hari PHK terjadi di mana-mana. Orang kesulitan mencari pekerjaan, ada yang 10 kali, 15 kali ditolak dengan berbagai hal. Tapi tiba-tiba muncul informasi tunjangan BBM lah, tunjangan beras, dan tunjangan untuk sewa rumah yang notabene itu diambil dari pajak rakyat. Dan itulah yang kemudian pajaknya dinaikkan terus. Itulah yang kemudian membuat begitu banyak resistensi dan demo hari ini. Dan pada saat yang bersamaan pembelaan sejumlah kawan-kawan anggota dewan itu kan juga menambah amarah. 50 juta ini nggak cukup kok, mestinya nih 76 juta. Itu tadi kalimat yang harus dimoderasi menurut saya. Betul, dan bahkan ada yang ngaman, kan wajar dong cari kontrakan dekat DPR, rumahnya di Bintaro ke DPR kan jauh. It's okay, nggak soal. Tapi sekali lagi penjelasan komunikasi publik yang saat ini sedang marah di tengah kondisi ekonomi yang tidak oke-oke banget, itulah yang saya kira butuh penjelasan yang sangat sensitif bagaimana rakyat yang biasa-biasa saja secara mudah untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di DPR. Nah yang ketiga kalau kita mau tambahkan, anggota dewan sebenarnya dapat apapun sih oke, nggak soal, tapi kan publik juga men-tracking apa sih yang dilakukan kok segini amat angka soal tunjangan dan gajinya. Dan pada saat yang bersamaan, oke lah rakyat Indonesia, DPR memang besar, ayo pelototin kerja mereka. Tapi yang paling penting banyak kok di negara-negara ini, direksi-direksi, di BUMN gajinya juga lebih besar dari DPR. Nah, itu juga harus kita pelototi. Oke, jadi kalau mau memoderasi sebenarnya lembaga yang punya katakanlah tunjangan fantastis begitu, tidak hanya lembaga legislatif ya kan, lembaga eksekutif juga besar. Nah, apakah juga Anda bisa menjelaskan soal itu bahwa DPR itu bukan satu-satunya, dan kalau misalnya dikomparasi dengan lembaga-lembaga lain misalnya di eksekutif masih banyak yang jauh lebih besar. Nanti saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam pada Bung Irawan. Tetaplah bersama kami. Lanjutkan lagi perbincangan di Sapa Indonesia Malam, saudara. Tadi saya bertanya ke Bung Irawan soal bagaimana memoderasi kalimat kepada publik begitu ya, supaya publik juga paham bahwa anggota DPR juga perlu amunisi lah untuk bekerja begitu, perlu amunisi bekerja sehingga jumlah yang ditetapkan untuk tunjangan itu yang memang benar-benar terpakai untuk kerja, bukan yang lain-lain. Dan jika dikomparasikan dengan lembaga-lembaga lain, misalnya dengan lembaga eksekutif begitu, belum lagi misalnya BUMN, komisaris-komisaris itu kan yang juga punya pendapatan yang luar biasa. Nah, bagaimana Anda menjelaskan soal ini kepada publik supaya publik sebenarnya paham gitu dengan konteks ini? Saya ingin mengatakan bahwa DPR itu satu lembaga yang sangat penting dalam satu negara demokrasi, karena satu-satunya lembaga yang bisa melakukan check and balances terhadap kebijakan presiden itu hanya Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Fungsi-fungsi segregasi aspirasi itu bisa dilakukan oleh anggota
DPR. Nah, dalam konteks pertanyaan tadi itu, kami ingin mengatakan bahwa sebenarnya sebagian besar dari apa yang kami terima itu juga kembalinya kepada masyarakat, karena bagian dari tunjangan tersebut itu tunjangan dalam rangka meningkatkan fungsi kita sebagai selaku anggota DPR. Kaitannya dengan lembaga pemerintahan lain, BUMN, karena kebetulan saya hanya membidangi pemerintahan dalam negeri, bukan tidak membidangi BUMN. Jadi saya tidak punya pengetahuan yang cukup terkait dengan penghasilan di BUMN. Nah, kalau gitu begini, mungkin publik tidak akan terlalu resah, tidak akan terlalu banyak gejolak ketika DPR juga memberikan fungsinya dengan baik, memberikan kinerjanya dengan baik gitu, kira-kira Bung Adi ya, supaya publik juga terpuaskan. Yang namanya publik ini mungkin Bung Irawan punya yang kita sebut publik itu di konstituen, di dapil gitu. Itu mungkin memang paham dengan kinerja Pak Irawan. Tapi ini kita berbicara publik secara umum. Misalnya di Jakarta saja dengan gejolak yang luar biasa seperti tadi gitu. Apa yang bisa Anda tunjukkan kepada publik secara umum gitu, bahwa kinerja DPR sebenarnya bisa diperbaiki dan akan ada kerja nyata kok untuk publik. Nah, itulah tadi salah satu tadi yang disampaikan Pak Adi Prayitno, bahwa sebenarnya persoalan yang muncul di publik saat ini itu bukan hanya persoalan nominal atau angka, tapi juga kaitannya dengan sosialisasi dan komunikasi terkait dengan kebijakan tersebut kepada rakyat, agar kemudian rakyat mendapatkan cukup penjelasan terkait dengan keuangan atau penghasilan atau tunjangan yang diberikan kepada DPR itu dalam rangka meningkatkan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dari anggota DPR itu sendiri. Nah, kaitannya dengan apa yang kemudian telah dilakukan oleh DPR, saya menyadari dan sebagian besar anggota DPR di DPR menyadari bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh setiap anggota DPR RI itu adalah terkait dengan kepercayaan publik. Tetapi kalau kita mengukur apa yang kemudian dikerjakan selama ini, banyak kemudian kinerja pemerintahan ini itu juga kualitas kinerjanya itu berdasarkan hasil pengawasan. Bicara soal kualitas kinerja, Anda kan juga di Komisi 2 ya? Komisi 2. Sekarang saya juga pengen tanya, di Komisi 2 sedang membahas apa saja yang produk legislasi ya, kita berbicara produk legislasi yang langsung berkaitan dengan publik dan bisa diwujudkan dengan cepat misalnya. Nah, misalnya saya di Badan Legislasi DPR dan Komisi 2 DPR. Satu kaitannya misalnya efisiensi terkait dengan biaya penyelenggaraan pemilihan umum. Itu sangat tinggi, kemudian kami minta untuk dilakukan rasionalisasi terhadap anggaran pemilu itu selesai. Yang kedua, kemudian kami juga meminta tadi melalui Kementerian Dalam Negeri misalnya kaitannya dengan pajak bumi dan bangunan agar dinaikkan secara wajar dan proporsional, tidak kemudian langsung secara signifikan yang itu bisa membebani rakyat. Kemudian legislasi kami sedang mendorong terkait dengan badan usaha milik daerah yang saat ini banyak dari aset-aset BUMD tersebut. Jadi ada banyak. Soal pajak-pajak yang ramai di daerah itu juga Komisi 2 kawal itu ya? Kami kawal dan itu bagian dari kesimpulan kami dan kami sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan itu juga sebenarnya pemerintah juga melalui Menteri Dalam Negeri memberikan inisiatif dan itu menyampaikan kepada kami telah memberikan edaran agar tidak ada kenaikan yang signifikan terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Itulah fungsi DPR mengingatkan pemerintah agar kemudian tidak mengambil kebijakan yang eksesif. Bung Adi, kalau Bung Irawan ini bisa mengelola sepertinya, mengelola kerja-kerja nyata lah boleh dikatakan begitu. Tapi bagaimana dengan anggota yang lain? Ini kan kita ngomong kalau DPR semua aja dipukul rata begitu. 580 lebih anggota DPR kayaknya kelakuannya sama aja begitu gitu. Gimana biar bisa publik tuh paham? Saya kira memang biang huru-hara kekisruhan ini pertama, ada satu keyakinan bahwa anggota dewan itu selesai dengan dirinya, terutama secara ekonomi. Jadi soal gajinya besar, mau sedang ataupun kecil itu nggak masalah. Karena kita mendengarkan selama ini anggota dewan kalau sudah bicara atas rakyat, mengabdi, selesai semuanya, nggak ada urusan dengan berapapun dapat upah ataupun dapat keuntungan yang didapatkan sepanjang menjabat. Kan itulah yang mengkonfirmasi bahwa sebenarnya Pak Dewan itu mau digaji berapapun nggak ada persoalan. Tapi nyatanya itu kemudian menjadi perbincangan adalah tunjangan ini, tunjangan itu yang kemudian dianggap tidak cukup. Itu dalam hal satu. Nah, yang kedua memang harus diakui banyak sekali yang sebenarnya ingin tahu sebenarnya men-tracking, mengukur bagaimana anggota dewan itu bekerja. Kan variabelnya dua, kuantitatif dan kualitatif. Dari segi kuantitatif tentu orang bertanya-tanya, sebenarnya apa saja progress report yang sudah dimainkan oleh kawan-kawan anggota dewan sejak dia dilantik menjadi seorang yang kemudian dianggap sebagai legislator. Kan orang ingin tahu dari segi jumlah. Lalu dari segi kualitatif, ketika muncul isu-isu yang krusial di rakyat,
mulai dari politik, mau dari ekonomi, mau dari hukum. Ada 3 kemudian anggota dewan yang pasang badan misalnya, dia memberikan pembelaan kepada rakyat bahwa dialah pejuang rakyat yang sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu kisruh terkait dengan bendera One Piece, tapi kita tidak mendengar ada yang pasang badan bahwa rakyat jangan pernah takut untuk mengibarkan bendera One Piece, itu bagian dari demokrasi. Ada yang bicara seperti itu ya? Saya kira banyak ya. Kalau banyak tidak, tapi kan ini tidak menjadi sebuah sikap politik secara terbuka. Satu persatu iya. Yang melembaga. Yang melembaga, ini kan sikap personal. Misalnya ketika ada kenaikan PPN 12% beberapa waktu yang lalu, nggak muncul juga sikap kritisnya. Secara kelembagaan DPR merekomendasikan, terutama DPR yang terkait, bahwa ada sesuatu yang nggak make sense dan nggak masuk akal ketika PPN naik misalnya 12%. Begitupun dengan informasi-informasi yang lain. Publik itu hanya ingin tanya bahwa ketika ada isu yang menjadi concern publik, concern rakyat, anggota dewan secara kelembagaan, terutama komisi-komisi yang terkait, itu memberikan statement dari hasil RDP mereka. Kementeriannya dipanggil, kemudian ada feedback, dan disampaikan apa rumusannya. Itulah yang saya kira untuk men-tracking apa yang dilakukan oleh anggota dewan. Tentu anggota dewan banyaklah 1-2 yang ngomong, tapi sekali lagi mereka mengatasnamakan pribadi, tidak kelembagaan. Nah, yang ketiga Radi, saya harus akui anggota dewan itu bukan hanya soal personal, bukan hanya membawa dirinya. Saya tidak ingin membela anggota dewan, tapi minimal ada satu diskursus yang kita tahu, bahwa DPR itu seperti perusahaan dia, karena dia begitu banyak mengentertain, begitu banyak orang yang dikoordinir. Misalnya anggaplah setiap bulan dapat 100 atau 150 juta, kan ada tunjangan-tunjangan yang harus diberikan. Ada infak kan, misalnya buat fraksi, ada buat partai, pusat, kabupaten, kota, dan provinsi. Kan kewajiban anggota dewan diberikan. Belum lagi misalnya memaintain bagaimana basis-basis konstituen. Setiap kunjungan dia butuh logistik dan seterusnya. Infak yang saya maksud itu adalah iuran faksa dalam tanda kutip. Karena anggota dewan ini kan dia punya iuran sepertinya, bagaimana dia untuk mendinamisasi struktur, baik mungkin di fraksi ataupun di partai. Jadi sebenarnya total yang disebut dengan 100 atau 130 itu kos politik, itu adalah sebenarnya nggak ada artinya kalau itu dicacah satu persatu untuk kepentingan anggota dewan secara umum. Tapi sekali lagi harus dijelaskan dong yang kayak gini-gini ke publik bahwa apa yang didapatkan oleh anggota dewan kalau dihitung dengan kos politik dari rapat, ketemu rakyat, ada infak buat fraksi, buat partai, ini kurang dan minus loh anggota dewan. Kan kalau begitu jalan ceritanya ya kalau saya pinjam, jadi yang bilang kurang Pak Adi. Kalau saya pinjam pernyataan seseorang, jadi pemimpin itu kalau nggak memberi bukan pemimpin, gitu katanya. Nah, ini memang ada frasa seperti itu, dan ada anggapan masyarakat itu kalau memang tidak diberi sesuatu tidak akan mau bekerja untuk anggota dewan, terutama yang memelihara konstituennya, begitu kan. Itu juga rakyat begitu yang harus dipelihara, ya itu harus memberi gitu karena. Nah, Mas Adi, tapi kalau begini Bung Adi, kalau kita bicara konteks tadi kos politik yang begitu mahal, berarti ya itu yang harus dijelaskan kepada publik bahwa kos politik itu mahal, sistem demokrasi yang harus dirubah atau bagaimana? Ya, pertama memang harus dijelaskan bahwa anggota dewan itu tidak hanya membawa dirinya, tapi dia membawa keseluruhan kepentingan partai, kepentingan fraksi, kepentingan konstituen, dan dapil, basis yang diwakilinya. Kalau itu dijelaskan semacam kalau kita bikin RAB, kayak semacam bikin rancangan anggaran. Jadi kalau dijelaskan ke publik, ini loh yang gaji didapatkan tiap bulan dengan pengeluaran yang dilakukan oleh anggota dewan, ini nggak sepadan. Kalau itu bentuk akuntabilitas publik, disampaikan secara terbuka, oh iya ya anggota dewan itu ternyata sekalipun besar pendapatannya, tapi pengeluarannya jauh lebih besar. Itu akan make sense. Itulah yang saya kira dalam konteks itu supaya untuk mengamputasi dan diskusinya tidak itu-itu saja. Sorry itu saya harus kita katakan, kan banyak juga rakyat tidak tahu. Anggota dewan itu macam perusahaan dia. Banyak hal yang harus dia kelola, banyak hal yang dia tanggung jawab, kira-kira begitu. Tapi saya ada satu hal yang menarik juga tadi yang diungkapkan oleh Bung Adi, dan harus saya tanyakan ke Bung Irawan. Soal pernyataan, kalau dulu saya melihat DPR itu misalnya menyelesaikan satu kasus, ada pernyataan secara kelembagaan dari fraksi, misalnya fraksi Golkar menyimpulkan bahwa masalah ini harus diselesaikan dengan cara seperti ini. Saya melihat hari-hari ini kok tidak ada. Itu yang mungkin menjadi kritik publik. Kenapa permasalahan ini tidak diselesaikan secara terlembaga, tetapi itu tadi pendapat individu yang muncul. Jadi seolah-olah ini bukan kerja kolektif lembaga yang namanya DPR RI gitu. Sebenarnya telah terlembaga. Hasil-hasil rapat DPR bersama pemerintah itu kan menghasilkan satu kesimpulan dan menjadi rekomendasi DPR kepada pemerintah. Cuma mungkin ada dua hal menurut saya. Bisa jadi karena
tidak tahu, misalnya karena tidak mengikuti rapat DPR bersama perintah sehari-harinya. Yang kedua memang tadi telah a priori terhadap DPR karena ketidakpercayaan terhadap DPR tadi. Nah, itu berarti harus dibangun lagi kepercayaan. Nah, inilah tadi yang kemudian dikatakan oleh pimpinan DPR bahwa apa yang kemudian disampaikan rakyat publik melalui aksi demonstrasi itu adalah bagian dari koreksi yang berupaya untuk terus kami perbaiki. Tapi kami juga berharap agar apa yang kami kerjakan bisa ditonton oleh publik gitu. Ya. Yang pertama tadi soal transparansi, akuntabilitas, dialog, komunikasi yang diperbaiki, dan cara kerja kelembagaan yang diperbaiki. Saya kira juga publik akan paham jika memang ini bisa bisa terjelaskan kepada publik dengan gamblang tanpa ada sekat apapun, begitu. Itu tantangan bagi DPR. Tapi Radi, di tengah situasi ekonomi yang tidak oke-oke saja, agak sensitif nyebut angka. Jadi sekalipun ada tunjangan, janganlah disebutkan itu. Makanya aku bilang tadi, bukan cuma jawabannya yang sensitif, pertanyaannya juga sensitif. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Tadi perbincangan kami dengan Direktur Eksekutif Partai Politik Adi Praitno dan anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan yang sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bapak. Kita jumpa lain waktu. Saudara, setelah jeda kami akan punya informasi lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, diantaranya petenis Indonesia Janis Chan yang menorehkan sejarah baru, Grand Slam Amerika terbuka. Sesaat lagi. Saudara, sejumlah perjalanan KRL komuter lain Jabodetabek terganggu imbas dari aksi demonstrasi yang terjadi di depan gedung DPR Jakarta. Kepadatan calon penumpang KRL komuter lain terlihat di stasiun Palmerah Jakarta pada Senin sore. Kepadatan penumpang dipicu akibat terganggunya perjalanan KRL komuter lain relasi Rangkas Bitung Tanah Abang karena adanya aksi demo di sekitar gedung MPR DPR Senayan. Banyaknya massa aksi yang berkumpul di perlintasan kereta membuat perjalanan KRL komuter lain Tanah Abang Palmerah dilakukan penutupan sementara, baik juga dari arah sebaliknya. VP Corporate Secretary KAI Komuter Joni Martinus menyampaikan permintaan maaf kepada calon penumpang karena adanya penutupan jalur KRL komuter lain. Joni menambahkan langkah ini diambil untuk menjaga keselamatan pengguna KRL komuter lain serta perjalanan KRL lintas Tanah Abang Palmerah dan sebaliknya. Imbas dari kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat di kawasan gedung DPR RI, update pada 10, yaitu seluruh perjalanan komuter lain Rangkas Bitung tujuan Tanah Abang perjalanannya hanya sampai stasiun Kebayoran. Lalu kembali lagi menuju Serpong, Parung Panjang hingga Rangkas Bitung. Kesorotan lainnya, Saudara, KPK akan kembali memeriksa Lisa Mariana terkait dugaan kasus korupsi iklan Bank BJB. Dalam kasus ini, sebagian anggaran iklan diduga dialihkan menjadi dana non-budgeter yang kemudian mengalir ke sejumlah pihak. KPK mengungkap pemeriksaan lanjutan terhadap Lisa untuk melacak ke mana saja dana tersebut mengalir. Sementara itu publik masih menunggu KPK untuk diperiksa dalam kasus korupsi Bank BJB saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Penyidik masih membutuhkan keterangan berikutnya dari saudari LM dan sudah dikomunikasikan. Dan direncanakan akan dilakukan pemanggilan kembali terhadap saudari LM untuk mendalami terkait dengan aliran-aliran uang dana non-budgeter yang dikelola di Korset BJB. Sementara terkait sikap Lisa Mariana yang tidak terima hasil tes DNA Barreskrim Polri menegaskan sudah memproses secara ilmiah. Polisi memastikan tes DNA dilakukan oleh pakar dan menjamin keakuratan hasilnya. Terkait status Lisa terhadap laporan pencemaran nama baik oleh Ridwan Kamil, polisi meminta publik menunggu keputusan penyidik. Proses penyidikan Polri selalu mengedepankan scientific crime investigation terkait dengan hasil
tentunya sudah disampaikan oleh pakarnya langsung, dan tentu apa yang menjadi harapan ya tentu itulah hasil daripada keilmiahan kepakaran yang sudah dilakukan oleh penyelidik. Kita tunggu dari penyidik ya kalau dalam statusan. Kasus hukum berikutnya, terlapor kasus pencemaran nama baik dugaan ijazah palsu Jokowi, Rismon Sianipar memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Rismon hadir didampingi kuasa hukum Ahmad Kozinudin dan tim. Dalam pemeriksaan, Rismon Sianipar membawa 2 buku yang akan menjelaskan terkait tudingan ijazah Jokowi yang tidak identik. Rismon bilang buku yang dibawanya bisa menjadi barang bukti menunjukkan ijazah Jokowi tidak asli. Selain Rismon, Polda Metro Jaya juga memeriksa 2 orang lainnya, yakni Michael Sinaga dan Nurdian Susilo. Untuk pemeriksaan hari ini, 2 video sudah saya jelaskan secara detail pada hari Jumat, membutuhkan 49 pertanyaan. Sisa sekitar 9 video lagi, ya saya akan menjelaskan secara teknis pelan-pelan, karena ini untuk membuktikan bahwa nilai yang mempersatukan kami adalah nilai-nilai saintifik. Ya, bukan yang lain, bukan propaganda politik, bukan agenda-agenda lainnya. Beralih ke kabar menggembirakan dari ajang Grand Slam atau US Open Amerika Terbuka petenis Indonesia, Janice Chen membuat sejarah baru. Janice mampu melewati hadangan petenis ranking 24 dunia, Veronika Kudermetova. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Kami mengingatkan Anda agar jangan lupa mencukupi kebutuhan air mineral setiap harinya dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radhi Saputro berterima kasih. Sampai jumpa.